Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang menabur penghargaan, menuai cinta. Kami percaya acara ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, banyak pasangan itu merasakan cinta mereka setelah menikah dan sebelum menikah. Itu ada suatu perbedaan yang besar, Bapak. Ya, kalau waktu berpacaran mereka begitu menggebu-gebu, jadi hidupnya diwarnai dengan bunga-bunga cinta. Lalu setelah menikah, bunga-bunga cinta itu rasanya hilang. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri itu untuk tetap membina hubungan cinta mereka? Yang Pak Gunawan katakan tepat ya, jadi itu pengamatan yang juga sering saya lihat Pak Gunawan, di mana banyak pasangan nikah setelah menikah seolah-olah kehilangan cinta kasihnya. Seolah-olah memang cinta itu hanyalah mempunyai tempat dalam masa berpacaran, dan setelah menikah cinta itu ya kehilangan tempatnya. Saya akan memberikan satu konsep yang menjadi dasar dari apa yang akan saya sarankan nanti, yaitu cinta kasih dapat kita wujudkan dalam bentuk penghargaan. Saya memahami bahwa cinta itu jauh lebih luas daripada penghargaan. Namun, penghargaan itu dapat menjadi wujud nyata dari cinta kasih. Dan ini poin kedua yang saya mau tekankan. Makin banyak penghargaan, makin besar kemungkinan cinta kasih itu tetap bertahan. Jadi cinta kasih yang kehilangan aspek penghargaan, lama-lama akan kehilangan cinta itu sendiri. Jadi waktu penghargaan diberikan dengan berlimpahnya, cinta juga cenderung akan terus bertahan. Yang pertama adalah, saya meminta agar kita ini yang sudah menikah, untuk sering-sering mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada pasangan kita. Sering-sering mengungkapkan bahwa kita ini bersyukur dia adalah suami atau istri kita. Mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan akan berkata, tapi bagaimana kalau suami saya kok sifatnya seperti itu? Bagaimana kalau memang istri saya sifatnya seperti itu? Nah, sudah tentu yang menjadi problem harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sebab pertengkaran yang tidak terselesaikan niscaya akan membunuh cinta kasih kita. Nah, kalau sudah selesai, kita harus buru-buru mengisi hubungan nikah kita itu dengan ungkapan-ungkapan terima kasih. Hal yang sederhana misalnya seperti apa? Misalkan, kita mengucapkan terima kasih sewaktu hari ini suami kita membukakan pintu untuk kita. Atau waktu istri kita memasak dengan biasa saja, bukan harus luar biasa untuk kita. Waktu kita melihat misalnya suami kita memberikan perhatian kepada anak kita. Waktu kita melihat istri kita kok begitu telitinya dengan anak-anak. Hal-hal kecil seperti itu saya harap tidak luput dari perhatian kita. Dan cepat-cepatlah kita memberikan ungkapan terima kasih itu. Ya. Kalau ungkapan terima kasih itu diucapkan secara langsung gitu Pak ya. Nah, apakah pihak yang menerima, yang mendengar terima kasih itu juga meresponnya dengan baik gitu? Kadang-kadang dianggapnya itu seolah-olah mengada-ada gitu loh Pak. Awal-awalnya saya kira akan muncul reaksi seperti itu, reaksi tidak percaya atau reaksi canggung. Namun, coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Bukankah kita akan senang jikalau orang menangkap perbuatan kita dan
mengucapkan terima kasih atas tindakan kita itu? Bukankah waktu itu orang mengucapkan terima kasih karena kita misalnya membukakan pintu bagi dia? Nah, itu akan membuat kita merasa bahwa tindakan kita ternyata tidak luput dari perhatiannya. Dia melihat tindakan kita itu yang membukakan pintu. Dan dia menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa atau yang sederhana. Tapi dia menganggapnya sebagai sesuatu yang cukup bernilai untuk diberikan rasa terima kasih. Jadi saya kira kalau lama-lama kita lakukan seperti itu, kita akan senang. Mungkin ada yang berkata lama-lama jadi biasa dong. Enggak, tetap hal yang positif kita lakukan dengan berulang kali memang menjadi biasa, tapi tetap enggak kehilangan kadar positifnya. Begitu. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah bukankah hidup itu rutin? Dan dalam kerutinan akan mudah sekali muncul perasaan hambar, tidak ada apa-apanya, biasa saja. Dan perasaan yang biasa saja itu ya, perasaan yang tidak ada apa-apanya, sebetulnya adalah ladang atau tanah atau medan untuk memunculkan pertengkaran. Jadi ladang yang sangat potensial sekali untuk menjadi tempat perkelahian. Tapi kalau kita menyediakan ladang yang penuh kasih, yang perasaan-perasaan positif yang penuh di situ, akhirnya pertengkaran pun juga akan susah muncul karena perasaan yang mengaliri hidup kita ini, hati kita ini adalah perasaan yang positif. Kalau saya percaya itu, kalau itu merupakan kebiasaan ya Pak, dan itu yang positif, itu malah suatu hal yang selalu diharapkan. Kalau hal itu dilupakan, malah orang ini menagih loh, kalau tidak terima kasih gitu. Yang saya lihat itu, bahkan menjadi contoh bagi anak-anaknya Pak. Tepat sekali Ibu Ida. Jadi waktu mulai melakukan awalnya memang nggak biasa, lama-lama menjadi hal yang biasa. Dan kalau tidak dilakukan lagi, justru kita merasakan ada yang hilang. Dan kita akan meminta supaya diberikan lagi. Karena itu adalah sesuatu yang positif. Gitu. Kita harus mengingat hidup ini sebetulnya memang hidup yang cenderung rutin. Dan hidup yang cenderung juga mengisi hati kita dengan kejengkelan atau dengan stres. Apalagi yang tinggal di kota besar. Seperti misalnya di kota Jakarta, atau mungkin sebagian di Surabaya yang kadang-kala harus bertemu dengan kemacetan lalu lintas, dengan orang yang memotong jalan seenaknya dan sebagainya. Atau di tempat pekerjaan, hal yang menjengkelkan kita terjadi. Jadi hidup memang cenderung menyerap hal-hal yang negatif. Di rumah ya juga sama. Anak kita menjengkelkan kita, tidak bertanggung jawab lah, belajarnya seperti inilah dan sebagainya. Jadi akan ada banyak hal yang berpotensi mengisi hati kita dengan perasaan yang negatif. Oleh karena itu pintar-pintarlah kita ini mengisi hati kita dengan perasaan-perasaan yang positif. Nah, kita kadang-kadang nggak menyadari hal ini. Kita menganggap seolah-olah yang positif itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak. Kita yang bertanggung jawab menumbuhkan serta memelihara perasaan yang positif itu. Tidak muncul dengan tiba-tiba dan sudah tentu tidak akan bertahan terus-menerus tanpa upaya dari pihak kita untuk terus-menerus mengadakannya. Jadi kadang-kadang ya orang yang sudah menikah ya tidak terlalu memikirkan hal ini. Tiba-tiba yang mereka sering rasakan adalah kok mudah jengkel terhadap pasangannya. Kok mudah meledak dengan pasangannya. Kok mudah sekali melihat kelemahan pada pasangannya. Kok sulit sekali sabar atau menoleransi hal yang tidak kita sukai pada diri pasangan kita. Nah, itu yang tiba-tiba kita lihat buah-buahnya. Nah, kalau kita mau membereskan, memang kita harus mundur ke belakang. Dengan cara apa? Kita menyadari bahwa hidup cenderung menyerap yang negatif. Dan yang positif tidak dengan sendirinya ada dalam pernikahan kita atau dalam hidup kita. Jadi tanggung jawab kita lah untuk menumbuhkannya dan memeliharanya agar supaya ada terus-menerus. Nah, itu tadi salah satu bentuk yang Pak Paul katakan menabur. Ya, jadi mungkin sedikit demi sedikit, tetapi bisa diharapkan ada hasilnya, itu Pak Paul ya. Ya. Dan tentunya ungkapan terima kasih itu harus betul-betul tulus, bukan sekedar diucapkan tanpa ada
suatu ketulusan itu. Betul. Nah, langkah berikutnya apa Pak Paul yang bisa kita tabur, benih-benih yang bisa kita tabur supaya ada sesuatu hasil yang positif? Saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang suatu prinsip yang penting, Pak Gun, yakni bagaimana kita memperlakukan orang akan mempengaruhi penilaian kita terhadap orang itu. Maksud saya begini, kalau kita memperlakukan seseorang dengan penuh hormat, dengan halus, dengan lemah lembut, kita cenderung menilai dia bagus, positif, dan tinggi. Jadi ini prinsip yang harus kita sadari. Seringkali yang kita pikirkan adalah penilaian kita akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukannya. Maksudnya, kalau kita menilai dia rendah, kalau kita menilai dia itu orang yang memang seharusnya menerima yang jelek-jelek, dimarahi dan sebagainya, kita akan memperlakukan dia dengan rendah pula. Kita akan memarahinya, menghinanya, memperlakukan dia seenaknya. Nah, itu betul. Penilaian mempengaruhi perlakuan kita terhadap orang. Itu betul. Namun kebalikannya pun juga betul. Bagaimana kita memperlakukan orang, itu akan mempengaruhi penilaian kita terhadapnya. Nah, inilah prinsip yang kedua, Pak Gunawan. Jadi saya memberikan prinsip yaitu, semakin halus kita memperlakukan pasangan kita, semakin bernilai dia di hadapan kita. Semakin kasar kita memperlakukannya, semakin rendah dia di mata kita. Jadi yang saya ingin anjurkan adalah kita mengungkapkan penghargaan kita kepada pasangan dengan cara memperlakukan dia dengan penuh kelembutan, dengan penuh penghargaan. Kita tidak kasar kepadanya. Kalau hari ini kita kasar kepada pasangan kita, yakinlah satu hal. Esok hari kita akan mengkasari dia. Pasti itu terjadi. Meskipun kita menyesalinya, tapi sekali kita memperlakukan dia dengan kasar, kecenderungannya kita akan memperlakukan dia dengan kasar di kemudian hari. Gitu. Jadi juga itu Pak Paul, kalau seseorang suami misalnya menampar sekali ya, akan berlanjut berkali-kali Pak. Tepat sekali. Nah ini sudah saya saksikan ya. Jadi suami atau istri yang mulai memukul satu sama lain atau mendorong satu sama lain dalam kemarahan atau memaki dengan kasar, cenderung mengulang perbuatannya. Dan ini yang lebih fatal. Orang tersebut akan menjadi sangat rendah di matanya. Kalau dia pernah memaki suaminya misalnya dengan begitu kasar, yang menjadi masalah adalah selebihnya atau seterusnya, dia sebetulnya sudah memandang suaminya dengan rendah. Sebaliknya juga antara suami dengan istri, persis sama. Begitu. Jadi, makanya dalam pertengkaran kita harus menjaga batas-batas. Ini harus kita hormati. Baik suami maupun istri harus menghormati batas-batas itu. Misalnya batas yang tidak boleh kita langgar adalah memukul istri atau suami kita. Mendorongnya dengan kasar, tidak boleh kita lakukan. Atau kita memaki-maki dia. Tidak boleh itu. Karena waktu kita mulai memaki-maki suami atau istri kita sebetulnya sudah memandang dia rendah. Dan kita cenderung akan mengulang perbuatan kita di kemudian hari. Begitu. Dan si pelaku itu pun juga nilainya rendah. Betul. Jadi yang satunya juga akan melihat kita dengan mata yang rendah. Karena kita telah memperlakukan dia dengan rendah. Begitu, itu responsnya. Ya. Tapi biasanya kan seseorang itu diperlakukan kasar dan sebagainya itu ada alasannya gitu Pak Paul ya. Tidak tiba-tiba kita itu memperlakukan pasangan itu kasar dan sebagainya. Ada yang mengatakan loh, kalau tidak diperlakukan seperti itu, ya, dia malah nanti kurang ajar gitu loh Pak Paul. Cenderungnya memang kita lagi marah, kita ini mau menyakiti pasangan kita. Oleh karena itu yang penting dalam pernikahan adalah aturan main yang kita sepakati. Saya kira
hampir semua manusia ya, dalam kemarahan mempunyai keinginan menyakiti pasangannya. Supaya apa? Sama-sama sakit. Waktu kita merasa tersakiti luar biasa, respons natural kita adalah membalas menyakiti pasangan kita, agar dia tahu rasanya sakit seperti apa. Itu saya kira alamiah, manusiawi, dalam pengertian itulah sifat dosa yang sudah bersarang dalam daging kita ini. Oleh karena itu penting sekali suami dan istri itu menetapkan aturan main yang dua-duanya harus taati. Jadi yang pertama, jangan sampai memukul. Yang kedua, jangan sampai mencaci maki. Boleh marah, tapi jangan sampai mencaci maki. Kalau mulai ada yang mencaci maki, itu langsung harus diberikan bendera. Engkau telah melewati batas. Dan kalau engkau serius mau mempertahankan pernikahan ini, jangan ulangi lagi. Stop lakukan itu. Nah, jadi memang dua orang, suami istri itu harus benar-benar serius mau menegakkan aturan main ini. Kecenderungan kita, saya setuju dengan Pak Gunawan. Kita ingin menyakiti pasangan kita. Dan kita pasti punya alasan kenapa dia harus disakiti. Tapi aturan main tetap harus ditegakkan. Sehingga akhirnya respek itu tidak tercemari. Sebab begitu kita langgar, respek langsung hilang. Kita nggak respek pada pasangan kita. Jadi dengan kata lain kita nggak akan respek kepada orang yang kita caci maki. Justru itu loh Pak. Bagaimana menimbulkan perasaan di dalam diri kita dengan kesungguhan tentunya, kesadaran bahwa memang pasangan ini sesuatu yang berharga, yang patut diperlakukan dengan sangat istimewa gitu loh Pak. Nah, prinsip yang kedua tadi Pak Gunawan, memang enggak dengan otomatis menumbuhkan penghargaan. Prinsip yang pertama tadi lebih dengan langsung menumbuhkan penghargaan, yaitu cari-cari yang positif dan berterima kasih atas sumbangsinya, atas apa yang dia perbuat untuk kita. Yang kedua sebetulnya memang dengan langsung tidak menumbuhkan penghargaan. Tapi prinsip kedua ini justru memelihara atau melindungi penghargaan. Sebab penghargaan bukan saja harus ditumbuhkan, tapi juga harus dilindungi, harus dijaga. Jangan sampai akhirnya tersapu bersih oleh tindakan-tindakan kita yang kasar itu. Jadi penguasaan diri juga itu penting ya Pak Boy. Penting sekali. Kita boleh marah, prinsipnya ya, jangan memarah-marahi. Itu dua hal berbeda. Boleh marah, kadang-kadang kita memang ada kemarahan yang patut kita cetuskan, silakan. Tapi prinsipnya jangan memarah-marahi. Begitu. Ya. Nah, selain rasa terima kasih dan penghargaan, apakah ada hal lainnya yang bisa dilakukan? Prinsip yang ketiga adalah ini Pak Gunawan. Saya akan berikan latar belakangnya dulu, yaitu cinta terlihat jelas dalam perbandingan. Saya akan jelaskan yang saya maksud. Cinta terlihat jelas dalam perbandingan, dalam pengertian sewaktu dibandingkan dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saya misalnya bisa berkata kepada istri saya sangat mencintaimu. Saya tidak bisa hidup tanpa engkau. Tapi, kalau orang lain minta saya pergi, orang lain ngundang saya itu nomor satu akan mendahulukan orang lain. Dan saya akan dengan mudah sekali mengesampingkan istri saya. Dia tidak akan melihat cinta saya. Semua yang saya ucapkan kepada dia waktu kami berduaan tidak berdampak. Karena waktu dibandingkan dengan bagaimana saya memperlakukan orang lain, ternyata dia dinomor duakan. Nah, dengan pendahuluan itu saya memberikan prinsip ketiga. Yakni mengorbankan kepentingan sendiri itu cinta. Mengorbankan kepentingan pasangan kita, itu menomor duakannya. Nah, seringkali ini yang kita lakukan. Misalkan ada orang meminta sesuatu. Kita menuruti permintaan orang. Baik itu saudara kita, orang tua kita, atau siapapun. Pasangan kita di rumah akan kita tuntut untuk mengerti. Nah, ini bukannya berarti tidak boleh sama sekali. Kadang-kala itulah yang harus kita lakukan dan pasangan kita ya seyogianya mengertilah. Namun kalau terus-menerus itu yang terjadi, kita lebih mudah ya memberikan yang diminta oleh orang lain.
akhirnya pasangan kita akan merasa dia dinomor duakan. Nah, kita bisa berkata, saya sebetulnya ya menuruti kemauan orang saja, saya bukan menomor duakan engkau. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah waktu kita menuruti kemauan orang atau permintaan orang, sebetulnya kita sedang memenuhi kebutuhan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Yang kita korbankan kepentingan pasangan kita. Walaupun kita tidak melihatnya demikian, kita melihatnya, oh saya hanya melakukannya demi orang lain. Tapi supaya orang lain apa? Supaya orang lain senang dengan kita, tetap menyukai kita. Jadi akhirnya kita memang menomorsatukan kepentingan kita. Maka saya tegaskan, mengorbankan kepentingan sendiri, itulah cinta. Waktu orang lain akhirnya misalnya nggak suka dengan kita karena kita mendahulukan pasangan kita, itu baru mengorbankan kepentingan sendiri. Itu yang sering kali kita lakukan kebalikannya. Kita justru menomorduakan atau mengorbankan kepentingan pasangan kita supaya nama baik kita tetap terjaga. Ya, mungkin dalam hal itu memang ada suatu perasaan kalau pasangan kita itu akan lebih gampang mengerti kita daripada orang lain mengerti kita, gitu Pak Paul. Betul sekali. Itulah memang yang akhirnya menjadi dasar bagi kita menomorduakan kepentingan dia, karena toh dia mengerti. Namun ini dia masalahnya. Waktu itu kita lakukan cukup sering, itu akan mengikis cinta kasih. Karena cinta sekali lagi ya, akan terlihat dan muncul dengan jelas dalam wadah perbandingan. Jika tidak ada perbandingan, cinta itu benar-benar suram, kabur, tidak nampak warnanya. Namun waktu dibandingkan dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain, cinta itu terhadap pasangan kita baru muncul dengan begitu jelas. Dan itu mendatangkan kecemburuan, Pak Paul. Bisa-bisa kecemburuan, betul, dari pasangan kita ya. Betul. Tapi saya rasa itu bukan cuma menyangkut orang lain, Pak Paul ya. Hobi kita pun bisa menggeser posisi pasangan kita, Pak Paul. Bagus sekali contoh itu Pak Gunawan. Bukankah itu yang sering terjadi? Hobi kita, betul, jadi berhala Ibu Ida ya. Atau misalnya pekerjaan juga bisa. Ya, berhala dalam hal ini istri kita yang terkalahkan gitu ya. Iya. Dalam hal tertentu ya. Nah, tapi ini Pak Paul yang terjadi, sekalipun sudah porsinya katakan menurut ukuran si suami atau si istri, dia sudah memberikan perhatiannya kepada pasangannya. Tapi kan tidak mungkin 100% itu. Dia kan tetap, pasangannya juga harus tetap menyadari bahwa ada hal-hal lain yang dimana dia harus ya istilahnya itu dikalahkan gitu. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak mengomunikasikannya? Jadi prinsipnya begini, kalau hubungan itu sudah kuat dan pasangan kita tahu bahwa kita mencintai dia karena wujud nyatanya sudah ada, dia tidak akan terus-menerus menuntut pembuktian itu. Itu yang saya sering lihat. Kalau terus-menerus menuntut pembuktian, ini menunjukkan kekurang dewasaan pasangan kita. Itu lama-lama kita harus memang batasi. Kita harus sadarkan pasangan kita. Namun dalam pasangan yang memang sudah dewasa, seharusnya lah, kalau dia sudah tahu kita mencintai dia dalam wujud nyata tadi ya, bukan hanya dalam kata-kata, dia tidak akan begitu kaku menuntutnya. Itu yang saya lihat juga dalam hubungan saya dengan istri saya. Kalau kami kuat, dia tahu saya mencintai dia tahu saya mendahulukan dia, ada kalanya saya harus pergi sampai malam, ada kalanya saya harus batalkan janji dengan dia gara-gara ada kepentingan yang lain. Tidak pernah satu kali pun dia mengeluh. Namun kalau hubungan kami kurang baik, sebab dia merasa saya mendahulukan yang lain di atas dia, gangguan sekecil apapun yang seharusnya tidak mengganggu dia dengan besar. Mengganggu dia dengan amat sangat. Sehingga dia tidak mau terima waktu saya harus berkata, maaf, saya nggak bisa tepati janji saya, atau maaf, saya harus ke sana dulu. Itu sangat mengganggu dia. Namun kalau dia tahu dia dinomorsatukan, sebetulnya pembuktian itu menjadi tidak sangat perlu untuk setiap kali kita lakukan. Kadang-kala saja. Begitu. Ya. Jadi segala sesuatu itu yang ditaburkan dengan cara-cara seperti itu tadi Pak. Jadi lewat ucapan terima kasih,
penghargaan dalam bentuk perlakuan dan sebagainya itu. Nah itu hasilnya apa sebenarnya? Hasilnya adalah cinta kasih Pak Gunawan. Cinta kasih. Saya akan mendasarkan dan mengakhiri ini semua dengan pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 28 dan 29. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Di Efesus pasal 5, 28 dan 29. Yang menarik di sini adalah Tuhan berkata, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini sebetulnya merupakan konsep kesatuan antara suami dan istri. Jadi boleh juga kita balik, siapa mengasihi suaminya, mengasihi dirinya sendiri pula. Sebab memang suami dan istri dalam konsep Alkitab bersatu dan menjadi satu. Ibarat sirup dan air yang sudah larut dan tak dapat lagi dipisahkan. Ya, jadi barang siapa mengasihi pasangannya yang sudah menyatu dengan dia adalah dirinya. Jadi dia mengasihi dirinya. Nah, Alkitab menjelaskan orang yang mengasihi pasangannya, dalam hal ini menjadi dirinya sendiri, dia akan mengasuh dan merawatinya. Kata mengasuh berasal dari kata memberikan makan, mencukupi gizi kebutuhannya, sehingga dia dapat bertumbuh sampai dewasa. Jadi memupuk. Nah, dengan cara apakah kita memupuknya? Dengan cukup memberikan kasih sayang kepada pasangan kita. Yang kedua, merawati. Merawati sebetulnya berasal dari satu kata, memperlakukan dengan penuh kelembutan. Jadi merawati benar-benar memperhatikannya, menjaganya dengan penuh kelembutan. Nah, ini tadi saya sudah singgung, memperlakukan pasangan kita dengan penuh kelembutan. Nah, kata Tuhan dalam Alkitab, orang yang mencukupi kebutuhan gizi cinta kasih pasangannya, orang yang memperlakukan pasangannya dengan penuh kelembutan, itulah tanda-tanda orang yang mengasihi pasangannya. Dan saya setuju sekali kalau saya boleh tarik kalimat awalnya, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Atau siapa yang mengasihi suaminya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab bukan waktu kita mengasihi pasangan kita dan dia tahu dia dikasihi, yang diuntungkan siapa? Kita sendiri. Kita makin dilimpahkan kasih sayang olehnya, makin dilayani, makin diperhatikan. Jadi benar-benar sebetulnya ya kembali lagi kepada kita. Kita makin merasa kita dicintai oleh dia juga. Gitu. Jadi memang sesuatu yang perlu ditaburkan di dalam hubungan suami istri ini supaya saatnya nanti kita akan menuai dengan sukacita. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, Anda telah mengikuti sebuah perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menabur penghargaan, menuai cinta. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio akhirnya kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang